Ya. Selanjutnya, untuk konsep redoks berdasarkan bilangan oksidasi atau Bilox. Nah, berdasarkan bilangan oksidasi, reduksi itu adalah penurunan Bilox, sementara oksidasi adalah kenaikan bilangan oksidasi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Bilox. Miss, apa sih itu Bilox? Kayak gitu ya. Nah, bilangan Bilox atau bilangan oksidasi itu merupakan bilangan muatan jika suatu unsur akan memberikan elektron pada atom yang lebih elektronegatif. Nah, kalian semua kan udah pernah dong belajar keelektronegatifan di semester 1 untuk sifat keperiodikan gitu ya. Nah, ingat urutan keelektronegatifan. Masih ingat ya urutan keelektronegatifan dalam sistem keperiodikan. Nah, perhatikan gambar ini. Di sini adalah tingkat keelektronegatifan. Ingat logam itu adalah yang paling kecil nilai keelektronegatifannya, dan F itu memiliki keelektronegatifan yang cukup besar. Nah, di sini yang harus kalian ingat, unsur yang lebih elektronegatif itu akan mempunyai bilangan oksidasi negatif. Ya, berarti di situ F itu lebih elektronegatif dari O, lebih elektronegatif dari N, dan seterusnya gitu ya. Oke, saya jelasin dengan contoh. Contohnya saya ambil adalah natrium hidrida atau NaH gini ya. Oke, ingat natrium itu adalah logam golongan 1A. Oke, berarti dia masuk ke logam. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar yang sebelumnya, gambar di dalam kotak ini ya, kotak hijau. Nah, ingat di situ Na itu adalah logam. Logam itu keelektronegatifannya lebih kecil dibandingkan H. Maka dapat kita katakan bahwa Na di sini memiliki Bilox positif dan H memiliki Bilox negatif. Nah, itu untuk NaH. Nah, Miss contoh lagi dong. Oke, saya kasih H2O. H2O, perhatikan kalau misalnya kita lihat di dalam kotak hijau, H itu berada di sebelah kiri O gitu ya, dimana artinya berarti keelektronegatifan O itu lebih besar dibandingkan keelektronegatifan H. Maka dari itu H memiliki Bilox positif dan O memiliki Bilox negatif. Oke, kimia itu mudah kan? Baik, sekarang saya akan gimana sih cara untuk menentukan bilangan oksidasi gitu ya. Nah, untuk menentukan bilangan oksidasi di kimia itu memiliki aturan. Nah, aturannya itu ada 7 ya. Nah, yang pertama, unsur bebas. Unsur bebas bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, unsur bebas itu yang gimana, Miss? Ingat aja, unsur bebas itu kalau nggak single pasti homo gitu ya. Nah, contohnya gimana, Miss? Misalnya contoh yang single itu, misalnya logam Mg, Zn, K, Na, berarti selama dia sendiri, tunggal, namanya juga single ya, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, kemudian kalau untuk yang homo kan berarti suka sejenis ya. Nah, berarti contohnya itu misalnya seperti Cl2, H2, Br2, I2. Nah, itu juga dikatakan unsur bebas gitu ya. Maka bilangan oksidasinya juga 0. Oke, selanjutnya aturan yang kedua. Nah, untuk aturan kedua, senyawa netral, jumlah Bilox unsurnya sama dengan 0 gitu ya. Nah, contohnya misalnya saya bilang H2SO4 gitu ya. Berarti jumlah Bilox 2 unsur H ditambah jumlah Bilox S ditambah 4 Bilox O itu sama dengan 0 gitu ya. Atau misalnya NaCl, berarti jumlah Bilox Na ditambah jumlah Bilox Cl itu sama dengan 0 gitu ya. Kenapa? Karena senyawa netral itu tidak memiliki muatan, maka sama dengan 0 gitu ya. Oke, selanjutnya aturan yang ketiga. Aturan yang ketiga itu adalah unsur atau senyawa bermuatan, maka Biloxnya sama dengan muatannya. Nah, contohnya misalnya saya buat Mn2+, berarti Biloxnya plus 2. Cl- berarti Biloxnya minus 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya senyawa bermuatan, misalnya saya bilang SO42-,
berarti bilox S ditambah bilox 4O itu sama dengan minus 2. Oke, sampai situ ya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang keempat. Apa Miss aturan yang keempat? Nah, aturan yang keempat, unsur logam biloxnya selalu positif ya. Ingat, karena sebagai tabel kotak keelektronegatifan tadi, logam itu berada di yang paling kiri. Jadi, dia akan selalu positif. Nah, untuk logam golongan 1A, biloxnya itu adalah plus 1. Ingat ya, golongan 1A kecuali hidrogen. Berarti hari libur naik kuda Rabu Kamis Pere. Ya, litium, natrium, apalagi kalium, rubidium, cesium, francium itu adalah golongan 1A, maka biloxnya plus 1. Nah, untuk golongan 2A berarti biloxnya adalah plus 2. Ya, golongan 2A apa aja? Golongan 2A itu ada beli mangga, cari sirsa, bawa rambutan. Berarti ada apa? Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, yang terakhir itu adalah golongan 3A. Golongan 3A itu adalah plus 3 biloxnya. Nah, contohnya itu adalah unsur aluminium. Nah, Miss, logam-logam yang lain gimana? Nah, logam-logam yang lain itu biasanya memiliki bilox lebih dari 1. Makanya itu tidak bisa kita tentukan. Dia tergantung dengan berada di dalam senyawa apa gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ada unsur hidrogen. Nah, unsur hidrogen pada umumnya memiliki bilangan oksidasi plus 1. Tapi terkecuali itu pada senyawa hidrida. Senyawa hidrida itu adalah senyawa yang ikatan hidrogen antara H dengan unsur logam gitu ya. Nah, maka di sini bilox H akan menjadi minus 1. Nah, aturan yang keenam yaitu adalah unsur oksigen. Nah, unsur oksigen itu memiliki bilangan oksidasi minus 2. Minus 2 ya pada umumnya ya. Nah, terkecuali pada senyawa peroksida atau H2O2. Di sini oksigen akan memiliki bilox minus 1. Nah, kemudian pada senyawa superoksida, contohnya itu adalah K2O, Na2O. Nah, di sini oksigen akan memiliki bilox minus setengah. Dan yang terakhir itu pengecualiannya pada senyawa F2O. Nah, pada senyawa F2O, di sini oksigen memiliki bilangan oksidasi plus 2. Nah, ini adalah aturan yang terakhir, unsur golongan 7A. Unsur golongan 7A itu memiliki bilox minus 1. Ingat ya, golongan 7A pakai celana biru atel gitu ya. Berarti F, fluor, klor, Br, dan I. Nah, itu untuk aturan penentuan bilangan oksidasi. Oke, saya kasih contoh sekarang ya. Nah, contoh soalnya katanya, tentukan bilangan oksidasi unsur yang digaris bawahi berikut gitu ya. Nah, yang A, KMNO4, BH2SO4, dan C, Na2 dan NaCO3-. Oke, nah untuk KMNO4. Nah, KMNO4 itu merupakan senyawa apa? Ya, senyawa netral. Kalau dia senyawa netral berarti muatannya sama dengan 0. Berarti jumlah bilox K ditambah jumlah bilox Mn ditambah jumlah bilox 4O itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, bisa kita lihat dari aturan yang sebelumnya, bilox K itu adalah plus 1, O itu adalah minus 2. Sehingga bisa kita hitung bahwa bilox Mn adalah plus 7. Nah, mudah kan anak-anak? Nah, ayo kita lanjutin yang B, H2SO4. Nah, ingat H2SO4, dia bermuatan? Tidak, dia tidak memiliki muatan. Berarti dia merupakan senyawa netral. Nah, karena dia senyawa netral, berarti jumlah 2 bilox H ditambah 1 bilox S ditambah 4 bilox O itu sama dengan 0. Nah, H itu kan plus 1 dan O itu minus 2. Sehingga didapat bilox S di situ adalah plus 6. Nah, itu dia. Kita lanjutin yang terakhir nih. Na2CO3-. Nah, ingat di sini ada muatannya ya. Muatannya minus 1, berarti bilox dari Na ditambah bilox C ditambah bilox 3 oksigen itu sama dengan minus 1.
Ingat, Na itu adalah unsur logam golongan 1A, berarti biloxnya plus 1. Dan O itu minus 2. Sehingga kita bisa menentukan bahwa bilox C itu adalah sama dengan plus 4. Nah, itu dia cara untuk menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa ya. Mudah kan? Nanti akan saya kasihkan tugas mengenai materi ini.